selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di kebaktian online GBT Yesus Hidup ya. Di kebaktian online GBT, Sekolah Minggu GBT Yesus Hidup. Gak Siro, tetap semangat. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Tetap sehat ya. Tetap kuat, tetap bersukacita ya di dalam melewati hari-hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh datang beribadah online Tuhan, meskipun secara virtual, tapi kami percaya kasih dan kuasa Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bahwa Yesus dapat bekerja dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memulai kebaktian hari ini. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Setiap yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyi dulu ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Sama-sama kita semua bangkit berdiri pakai gerakan. Kita menyanyi pujian ini. Kemudian setelah kita menaikkan pujian ini, ada satu buah video firman Tuhan yang akan disampaikan. Oke, let's check it out. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Waktu itu, Tuhan Yesus naik sudah ke surga, dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah.
Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya, dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus, dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus, untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus, dan namanya diganti menjadi Paulus. Wah, seru ya, tadi kita udah sama-sama memuji nama Tuhan ya. Kalian semua ikut ya nyanyi memuji nama Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Wah, seru banget ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai Saulus bertobat. Siapa sih Saulus? Kita mau sama-sama mempelajari hal ini. Kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9. Mari ulangi lagi sekali lagi. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9. Ya, buka dulu Alkitabnya, sama-sama buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9. Kemudian ayat 17-19a. Nah, hari ini akan dibantu oleh adik kita Yabes. Wah, seneng banget Yabes udah sembuh ya. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang lain juga tetap jaga kesehatan, makan yang banyak, istirahat yang teratur ya. Jangan sampai nanti adik-adik sakit ya. Puji nama Tuhan. Yuk, adik Yabes, bacain yuk Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9, kemudian ayat 17-19a. Yang lain sama-sama buka Alkitabnya juga. Yuk, mari kita simak. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu mengualah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik.
3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya Saulus, "Saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Alright, terima kasih adik kita Yabes yang sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai Saulus bertobat. Wah, kalau kita baca tentang kitab ini, tentang kisah ini, tentang Saulus bertobat, ini akan membuat kita tuh flashback ya. Oke, sebelum kita belajar tentang Saulus, minggu lalu masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Ayo. Kita belajar tentang Stefanus. Stefanus itu adalah rasul Tuhan yang menjadi martir. Martir itu apa? Matinya itu karena Tuhan Yesus ya. Dia menjadi martir Tuhan Yesus ya. Di dalam keadaan matinya dia beriman tetap kepada Tuhan Yesus ya. Nah, pada saat Stefanus dilemparin batu, masih ingat nggak? Stefanus kan waktu itu dilemparin batu ya, meninggalnya kan ya. Nah, ada salah satu orang Yahudi, orang Farisi yang benci banget sama salah satu rasul tersebut, yaitu Stefanus ya. Dia nggak suka sama murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kan waktu itu murid-murid Tuhan Yesus melayani dari rumah ke rumah ya kan. Masih ingat nggak yang cara hidup jemaat mula-mula? Nah, itu kan rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang melayani ya. Kemudian ternyata ada orang-orang Yahudi yang nggak suka. Nah, coba sebelum itu Cici Mara mau tanya dulu, siapa yang di sini punya Instagram? Ada yang punya? Atau siapa yang di sini punya medsos? Ada yang punya? Ada yang punya Facebook? Ada yang punya apa lagi ya? Wah, Cici Luna mah udah gede nih, pasti punya Instagram. Nah, dari sekian follower kamu, dari sekian pengikut kamu, apakah di dalamnya itu ada haters? Tahu haters nggak? Haters itu orang yang benci. Jangankan di Instagram, biasanya itu kalau misalnya kita di mana tuh, di sekolah, kok kita merasa ya nggak nyaman ya, orang ini tuh pasti kayaknya benci deh sama kita ya. Karena orang ini tuh misalnya kalau kita datang gitu ya, gabung dong bareng-bareng kalau makan, suka cambedut ya, kayaknya nggak suka gitu kalau kita ada itu ya. Nah, berarti dia tuh nggak suka sama kita, dia AKA benci gitu ya artinya. Nah, pada saat zaman dulu pun Tuhan Yesus punya haters, Tuhan Yesus walaupun sudah meninggal, kemudian sudah bangkit kembali dan naik ke surga, masih punya haters. Bahkan sampai sekarang di beberapa Instagram yang menuliskan nama Jesus Christ, itu some of that, beberapa dari itu ada haters. Dan mereka tuh suka, kalau haters itu suka mengeluarkan hal-hal yang negatif ya. Hal-hal yang negatif itu gimana? I hate you ya, saya benci kamu, itu negatif ya, haters. Oke. Atau misalnya menghina ya. Oh, Cici Mara inget nih waktu dulu kecil tuh kan Cici Mara mau sekolah minggu ya, mau ke gereja. Nah, suka bawa Alkitab. Kan kita kalau sekolah minggu suka bawa Alkitab ya. Suka ada anak-anak nih, pas kita mau pergi ke gereja tuh ada anak-anak, ih mau ke gereja ya, gitu-gitu tuh. Ih, suka ngehina-hina ya. Ih, mau ke gereja ya, itu bawa Alkitab. Terus Cici Mara suka bingung. Iyalah ke gereja bawa Alkitab, masa ke gereja bawa katel, bawa kompor? Ke gereja pasti bawa Alkitab karena kita mau baca Alkitab. Artinya mereka itu adalah hatersnya saya. Mereka tuh benci sama saya. Kenapa? Karena mereka benci sama Tuhan Yesus. Mereka benci saya karena saya adalah pengikut Tuhan Yesus. Sehingga mereka tuh menghina, menjatuhkan iman kita dengan cara membuat kita down. Membuat iman kita down atau membuat mental. Nah, ini banyak nih kalau orang Korea itu ada beberapa dari mereka itu mentalnya itu jatuh down ya, gara-gara apa? Haters ya. Banyak artis-artis Korea yang misalnya
mereka bunuh diri atau mereka merasa gangguan mental, itu karena haters, ya, ada yang membenci. Nah, salah satunya haters itu adalah Saulus, ya. Back to the Bible. Salah satu haters yaitu adalah Saulus. Saulus dari dulu benci banget sama Tuhan Yesus dan benci sama pengikut Tuhan Yesus dan benci sama namanya Stefanus. Kenapa? Karena Stefanus itu melayani Tuhan Yesus, mengabarkan Injil, ya. Oke, kita baca selanjutnya, ya. Jadi pada saat itu Saulus itu termasuk ke dalam salah satu orang yang menyetujui pelemparan batu atas Stefanus. Nah, Saulus ini adalah seorang pemimpin Yahudi yang sangat fanatik, termasuk kelompok Farisi, ya. Di beberapa literatur disebutkan bahwa Saulus ini adalah orang yang pintar, masih muda, dan dia memiliki jabatan terhormat. Ya, adik-adik bisa ketahui kalau terhormat itu, wah berarti dia udah posisinya tuh tinggi atau apa gitu, ya. Dan dia sangat membenci Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Dia membenci rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, ya. Kemudian dia selalu, apa yang Saulus lakukan sebelum dia bertobat, ya? Dia selalu menangkap orang-orang Kristen dan memasukkan orang Kristen ke penjara. Salah satunya kan Stefanus, ya. Dia tangkap, kemudian dimasukkan ke penjara. Banyak sekali orang-orang Kristen yang saat itu yang pengikut Yesus, yang disebut pengikut Yesus itu mereka yang mengikut Yesus, gitu, ya. Ditangkap, kemudian dilemparkan ke penjara. Nah, pada saat Saulus itu tidak hanya menganiaya orang Kristen di Yerusalem, tetapi Saulus juga meminta surat kuasa dari imam besar untuk menganiaya orang Kristen di Damsyik. Nah, suatu hari, ya, dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Tuhan Yesus datang, menampakkan diri di dalam kemuliaannya Tuhan Yesus, dan dia mengatakan kepada Saulus, kita tadi sudah baca firman Tuhannya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Adik-adik bisa tahu nggak? Sebenarnya yang Saulus aniaya itu siapa? Yang ditangkap ke penjara. Kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Yang ditangkap ke penjara siapa? Pengikutnya, kan? Pengikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Artinya apa? Kalau Saulus menyakiti pengikut-pengikut Tuhan Yesus, artinya Saulus sedang menyakiti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengikut Tuhan Yesus adalah milik Tuhan Yesus, ya. Cici Maria adalah pengikut Tuhan Yesus. Cici Maria adalah pemilik Tuhan Yesus, ya. Saya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh memiliki saya, ya. Adik-adik bisa bayangkan bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dilukai, Tuhan sebagai pemilik kita itu marah loh. Jangan salah, Tuhan itu nggak akan diem aja. Kalau kita diapa-apain misalnya sama haters kita, misalnya, ya, Tuhan tidak akan diam saja. Nah, di dalam kisah ini Saulus kaget, ya. Oh, siapakah engkau Tuhan? Kata Saulus, ya. Saulus dan teman-teman seperjalanannya tidak mengenali orang yang berbicara kepada Saulus. Ketika Saulus berdiri, ia tidak dapat melihat lagi. Seketika itu juga, pada saat Tuhan Yesus bertanya kepada Saulus, mengapa engkau menyakiti aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Menganiaya itu menyakiti, ya. Karena yang dilakukan Saulus itu adalah menangkap orang-orang, kemudian memasukkan ke penjara, kemudian dianiaya, disiksa, gitu, ya. Nah, itu yang Saulus lakukan sebelum bertobat. Dan seketika itu juga Saulus tidak dapat melihat, matanya buta. Dan disebutkan di sini, ia tidak dapat melihat apa-apa lagi, sehingga ia harus dibimbing ke kota Damsyik. Dan selama 3 hari, disebutkan selama 3 hari bahwa Saulus tidak dapat melihat. Kemudian ia berpuasa dan bergumul dengan dirinya sendiri. Dalam pergumulannya itu, Saulus menyadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi baru menyadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Hari itu, hari yang ketiga, Saulus mengambil keputusan untuk melayani Yesus melalui seorang pengikut murid Yesus, melalui seorang rasul namanya Ananias, ya. Ananias, akhirnya Saulus sembuh karena didoakan oleh Ananias, ya. Padahal Ananias itu sebenarnya kesal juga dong sama Saulus, karena Saulus itu suka nangkep-nangkepin teman-temannya Ananias, nangkapin teman-temannya yang pengikut-pengikut Yesus, gitu kan. Nah, sebenarnya si Ananias juga, itu kan musuh aku, nggak mau dong, nggak mau. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, Ananias mau mendoakan Saulus, dan Saulus sembuh. Dan akhirnya Saulus
menetapkan bahwa dia ingin mengikuti Yesus ya. Sebelum pertobatannya Saulus dengan giat menentang Yesus dan semua pengikutnya. Tapi setelah pertobatannya Saulus menjadi tidak kenal lelah dalam pengabaran Injil. Dan kemudian nama Saulus ini tuh di sini dicatat bahwa perubahan lain terjadi dalam diri Saulus. Nama Saulus itu artinya raja pertama Israel dan Saulus pasti bangga dengan nama itu. Tapi kemudian dia dulunya itu kan mencari hormat untuk dirinya sendiri, tetapi setelah pertobatannya dia mau memberi hormat hanya kepada Tuhan dan dia mengganti namanya menjadi Paulus. Paulus itu berarti kecil. Paulus juga belajar bahwa kekerasan bukan jalan untuk membela Tuhan. Setelah bertobat dia meneladani Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil dengan lemah lembut ya. Paulus ini salah satu rasul yang sangat berkompeten di dalam pengabaran Injil. Setelah pertobatannya nama Saulus diganti menjadi Paulus. Nah adik-adik, Cici Maria mau ceritakan ada satu orang di Indonesia juga sama di Indonesia. Jadi so you have to point it. Jadi kamu harus mengambil yang penting bahwa satu, benci dan cinta itu bedanya tipis ya. Si Saulus ini kan benci banget sama Tuhan Yesus, tapi sampai terakhirnya dia sangat cinta sama Tuhan Yesus. Ada satu orang di Indonesia yang saat ini menjadi seorang pendeta, namanya Saifuddin Ibrahim. Nah, adik-adik boleh cari di googling, cari di YouTube pertobatan pendeta namanya Saifuddin Ibrahim ya. Dulu Saifuddin Ibrahim ini sangat benci sama orang Kristen ya. Sangat benci ya. Ternyata bukan orang Yahudi saja, bukan orang Farisi saja, ada banyak orang-orang di luar sana yang benci sama orang-orang Kristen dan benci sama pengikut Tuhan Yesus. Gak tahu kenapa bencinya ya, pokoknya benci aja, gak suka gitu sama Tuhan Yesus. Nah, di akhir kisahnya pendeta Saifuddin Ibrahim ini menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Di gambar ini ada ya pendeta Saifuddin Ibrahim ya, dan dia saat ini menjadi salah satu pendeta revolusioner di Indonesia ya, melalui pengajarannya, melalui pertobatannya dia membawa banyak orang-orang untuk ikut Yesus. Oke, artinya apa? Puji nama Tuhan, di dalam firman Tuhan ini Tuhan sanggup mengubah seseorang yang benci menjadi seseorang yang mengasihi Tuhan. Tuhan kita itu ajaib. Jadi kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dimanapun haters berada, mereka bisa menjadi lovers ya. Mereka bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita sama-sama mau berdoa buat mereka-mereka yang saat ini membenci Tuhan Yesus, supaya mereka juga bisa berbalik dari jalan yang salah dan mereka boleh mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya dan juru selamat satu-satunya. Firman Tuhan katakan, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus itu satu-satunya pintu untuk masuk surga. Dan Tuhan Yesus katakan, siapa yang bisa datang ke surga? Ya, kalau bukan orang yang udah turun dari surga, udah gitu naik lagi ke surga. Ya, karena dia pemiliknya. Ya, itu menjadi satu buah iman. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul satu-satunya Tuhan dan juru selamat hidup kita. Dia juga satu-satunya pemilik surga. Ya, kalau kita pengen bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, biarlah melalui kisah Saulus ini kita boleh belajar bersama-sama untuk kita boleh lebih lagi mengasihi Tuhan. Yuk kita baca ayat masnya di Kisah Para Rasul 3 ayat 19. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mau berikan hati kita untuk Tuhan ya. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik itu mempunyai tugas untuk mengabarkan Injil dengan cara apapun ya. Sekarang dengan media online bisa, dengan apapun bisa ya. Kita mau mengabarkan bahwa Yesus itu sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Kau adalah Allah kami, Kau adalah Tuhan kami, Kau adalah Allah kami yang hidup. Kami percaya Tuhan bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu dengan sangat ajaib. Demikian pula yang Tuhan lakukan kepada Saulus, seorang yang membenci Yesus luar biasa, tetapi menjadi seorang pengikut Yesus yang luar biasa, menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dan kami mau berdoa buat setiap orang-orang yang membenci Engkau Tuhan, agar mereka Tuhan boleh dilepaskan dari kebenciannya di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya ada kuasa Allah yang akan bekerja melembutkan hati mereka dan menjamah hati mereka, sehingga mereka saat ini juga boleh melihat kuasa dan kasih-Mu Tuhan Yesus di dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman Tuhan hari ini. Kami percaya meskipun singkat, tapi firman Allah hidup dan firman Allah akan menjadi rema di dalam setiap hati adik-adik saat ini. Demikian hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Setiap yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. God bless you. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak.